Selanjutnya kita akan mendengar inspirasi yang akan dibawakan oleh Kak Siti Murtafiah atau biasa kita sapa Kak Desi. Untuk Kak Desi, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Adik Rifat. Baiklah, eh, yang terhormat Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo, Bapak Bambang Satya Permana, yang saya hormati, Deputi Kepala Perwakilan, Bapak Taufik Hidayat, Bapak Ciptoning, Bapak-Bapak Manajer, dan seluruh keluarga besar Bank Indonesia Provinsi Gorontalo yang insya Allah saya temui dengan keadaan bahagia pada pagi hari ini. Baiklah, eh, sepertinya ini adalah Iloni pertama saya setelah sekian berapa purnama yang selalu ditawarkan oleh Kakak Citra untuk menyampaikan Iloni. Hari ini saya akan menyampaikan Iloni terkait yang masih berhubungan dengan mental health ya. Saya izin share screen dulu ya. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Des. Lanjut. Sudah ya. Sudah ya Bapak ya. Sebentar. Baiklah. eh, Kenapa saya mengangkat tema ini? Tema ini adalah tema yang sangat hype pada 2-3 tahun yang lalu. Dan tema ini juga yang saya pernah alami di 3 tahun yang lalu. Nah, di sini saya membawa judul Menggapai Bahagia, Mengenal Diri, eh, Mengatasi Kejenuhan, dan Melatih Kebahagiaan. Tema ini juga, judul ini saya ambil dari berdasarkan buku yang saya pinjam dari Perpustakaan Bank Indonesia dengan judul Apapun Masalahnya, Kita Bisa Bahagia. Penulisnya adalah Karis Tajudin. Apa itu bahagia? Semua orang ingin bahagia, tapi tidak semua orang bisa menggapainya. Kadang kita juga tidak sadar kalau kita itu tidak bahagia. Namun sampai pada suatu titik, kita tahu bahwa kita sebenarnya tidak bahagia. Bingung ya? Nah, kita tidak pernah puas dengan apa yang kita miliki. Selalu iri dengan keberhasilan orang lain. Dan bisa marah oleh apapun. Nah, eh, bahagia itu bukan sekedar ketiadaan masalah loh. Melainkan dia adalah kemampuan merespon masalah dengan positif. Dan bahagia itu juga fokus pada hal-hal yang bisa kita kontrol. Contohnya apa? Bagaimana tanggapan kita terhadap orang lain, bagaimana kita menghadapi ekspektasi orang lain terhadap kita, itu adalah hal-hal yang bisa kita kontrol. Namun kita tidak usah tergantung dengan ekspektasi orang lain. Contoh dia mengatakan si Desi itu sombong, si ini itu tuh kadang kalau ngomong begini-gini. Nah, selama kita merasa bahwa kita tidak seperti yang diomongkan oleh mereka, kita tidak usah merasa terganggu akan pernyataan itu. Nah, selanjutnya juga apa? Mensyukuri apa yang kita miliki saat ini. Terus bahagia itu adalah pilihan dan sebenarnya adalah latihan. Seperti itu. Nah, kekuatan bahagia itu ada di dalam diri. Contohnya penerimaan diri. Kita menerima kelebihan dan kekurangan diri kita. Contoh kita bisa kita melihat teman kita, contohnya Biu, dia bisa lari dengan pace 4 dengan jarak 5 kilometer atau 10 kilometer dengan waktu di bawah dari 1 jam. Namun kita merasa kita pengen seperti itu, tapi kita nggak mampu. Bagaimana caranya? Ya kita harus menerima kemampuan kita, kelebihan dia, dan jika kita ingin mengikuti dia, kita harus mengupgrade kemampuan kita. Dengan cara apa? Dengan cara berlatih. Nah, selanjutnya apa? Nilai-nilai hidup. Kita hidup selaras dengan nilai-nilai yang kita yakini. Seperti yang saya bilang tadi bahwa
kita memiliki kelebihan kekurangan. Nah, kita bisa meningkatkan kekurangan kita dengan cara apa? Cara belajar, mencari pengalaman baru dan sebagainya. Dan apa tujuan hidup kita? Kita memiliki arah dan makna dalam hidup. Tujuan kita bekerja contohnya. Kita mau naik pangkat dalam beberapa tahun ke depan atau kita ingin jabatan apa di posisi kita di masa depan nanti. Nah, bagaimana kita untuk mencapai itu? Ya, kita belajar, kita mengembangkan diri, mengasah kemampuan, mencoba hal-hal yang baru seperti itu. Nah, selain itu yang paling penting adalah apa? Koneksi spiritual. Kita harus mendekatkan diri dengan Sang Pencipta. Kalau menurut pengalaman saya, ini adalah hal yang paling menjadi kunci dari kesembuhan dari yang saya alami seperti itu. Nah, apa yang kita harus lakukan ketika semangat kita merapuh? Nah, saatnya kita mengenali apa sih kejenuhan itu berasal dari mana. Nah, kita mengenali kejenuhan. Contoh, kita kehilangan minat dan motivasi. Saat itu contoh kita diminta untuk menjadi mengikuti lomba lomba Ramadan atau lomba, tapi kita menolak defense. Nah, merasa lelah dan tidak berenergi saat orang lain lagi sedang-sedangnya beraktivitas atau olahraga, kita kok berasa lelah, kok kita tidak semangat, tidak terdemotivasi atau biasa kita sebut seperti itu. Nah, selanjutnya juga apa? Sulit fokus dan berkonsentrasi. Dari beberapa hal yang kita alami, apa yang kita tahu sebelumnya saat kita tidak merasa bahagia atau kita merasa demot itu, kita menjadi sulit fokus dan berkonsentrasi. Apa yang kita kuasai sesuatu saat itu kita sudah melupakan. Kita kok seperti orang yang tidak pernah melakukan hal tersebut, padahal kita cukup mumpuni saat itu kalau kita ingat sebelumnya. Nah, selanjutnya juga apa? Mudah marah atau merasa frustasi. Nah, terus juga perubahan pola tidur dan makan. Contohnya tidurnya sudah insomnia atau sudah susah tidur atau makannya sudah berlebihan atau malah kurang makan seperti itu. Terus ada juga menutup diri, tidak menutup dari pergaulan. Ya, biasanya suka nongkrong atau suka ikut bersama teman-teman, sudah menarik diri, tidak mau lagi sosialisasi. Nah, pasti ada salah satu atau Anda yang mengalami tanda atau beberapa yang sedang merasakan hal tersebut. Nah, bagaimana kita melawan kejenuhan itu dengan aksi nyata? Contohnya, ya kembali ke tujuan. Ingat kembali alasan mengapa kita melakukan sesuatu. Jadi kita ingin menyemangati diri lagi. Kira-kira saya ingin ini, ya saya harus melakukan apa? Saya harus berubah, saya harusnya bagaimana, seperti itu. Selanjutnya juga fokus pada hal-hal kecil. Memecahkan tugas besar menjadi langkah-langkah kecil yang lebih mudah dicapai. Contohnya kayak Sidik lagi ngambil S2, dia lagi nyusun tesis. Nah, kenapa tesisnya bisa tepat waktu selesai? Karena dia dari semester 1 sudah menetapkan dia tahu dia di PUKIS itu sangat banyak pekerjaan dia. Tetapi kenapa dia bisa menyelesaikan tesis pada tepat waktu dengan predikat summa cum laude? Ya, dia melakukan apa? Semester 1 dia menetapkan judul, semester 2 dia sudah mulai menyusun juga bab 1, bab 3, dan ini adalah fokus dia untuk menyelesaikan apa tujuan dia sebenarnya. Seperti itu. Mohon maaf ya Kak Sidik, jadi contoh. Nah, selanjutnya berikan penghargaan pada diri sendiri. Merayakan setiap pencapaian kecil. Nah, seperti Kak Sidik tadi, dia sudah menyelesaikan tesisnya, lalu dia membeli iPhone 16 Pro Max, nggak masalah, karena dia akan untuk merayakan keberhasilan dia, sudah bekerja keras di antara tumpukan pekerjaan di PUKIS, dia bisa menyelesaikan tesisnya dengan tepat waktu. Dan selanjutnya juga keluar dari zona nyaman, mencoba hal-hal baru yang menantang. Contohnya kakak Rafid, dia beli Vespa Vespa bekas, tapi dia merenovasi dengan biaya yang banyak, yang tidak sedikit. Lalu untuk apa? Dia ya ingin menikmati hidup di antara pekerjaan dia yang sebenarnya tidak ringan dan tidak juga terlalu berat. Namun itu adalah cara dia untuk
apa namanya, menikmati weekendnya dia dengan membawa menikmati weekend dengan hobi barunya itu, dengan biasanya dia akan San Mori dengan teman-temannya, Rifat, Vicky, dan mungkin Mas Danis ke Gorontalo Utara contohnya seperti itu. Selanjutnya apa? Latihan-latihan untuk meraih kembali kebahagiaan. Kita itu bisa melatih otot kebahagiaan dengan praktik sederhana. Contohnya latihan bersyukur. Setiap hari, mari kita tuliskan 3 atau 5 hal yang disyukuri. Contohnya, tadi saya membuat PPT ini bangun jam 3 subuh karena semalam udah ketiduran karena ngantuk, dan alhamdulillah bisa menyelesaikan dan bisa presentasi pagi ini. Itu adalah hal yang saya syukuri. Bisa makan sarapan yang sehat, atau yang terus bangun tidur disambut oleh anak-anak dengan senyum, dengan keceriaan, dengan tanpa drama, dan sampai di kantor tepat waktu sebelum Iloni dimulai. Nah, itu adalah hal yang kecil yang bisa kita syukuri. Nah, selanjutnya apa lagi? Afirmasi positif. Ulangi kalimat positif tentang diri sendiri. Seperti saya tadi, saya bilang, saya sudah lama tidak pernah presentasi Iloni. Nah, saya bilang, saya bisa kok, saya bisa. Insya Allah saya bisa. Dan alhamdulillah, saat ini walaupun dengan kondisi yang agak-agak gugup gimana, saya bisa menyampaikan Iloni ini. Nah, apalagi salah satunya mindfulness, latih kesadaran penuh pada saat ini. Apa itu mindfulness? Mindfulness itu adalah, Mindfulness adalah melatih kesadaran kita saat ini di tempat ini dengan kesadaran diri, dan tidak menghakimi hal-hal yang membuat menyalahkan atau menghakimi diri kita. Nah, selanjutnya juga berbuat baik, melakukan tindakan kebaikan kepada orang lain. Contohnya membelikan sarapan. Sedang membeli sarapan, kita sebelum ke kantor kita mampir ke tempat sarapan, beli nasi kuning untuk Putra karena saya tahu dia suka mengskip makan paginya karena sudah asik dengan laptopnya. Nah, itu salah satu hal-hal yang mungkin membuat orang lain bahagia. Oke, nah, memperkuat rasa bahagia dengan tindakan nyata. Nah, ini bergerak aktif nih. Olahraga secara teratur meningkatkan suasana hati. Nah, bagaimana kita meluangkan waktu kita untuk olahraga agar beberapa mungkin kita mengalami hal-hal yang tidak kita duga saat bekerja, atau kita sedang menerima DM negatif tentang Bank Indonesia di IG Bank Indonesia. Nah, kita juga menerima kritikan atau apapun itu, dengan olahraga secara teratur itu akan dapat memperbaiki suasana hati kita. Seperti itu. Nah, belajar hal baru. Yang saya bilang tadi, mengembangkan diri, memberikan kepuasan. Contohnya, saat ini kita juga sedang IPB itu lagi gentol-gentolnya juga mengikuti olahraga baru, biliar. Nah, kita akan mengikuti olahraga biliar di Rabu malam. Itu adalah hal-hal baru yang siapa tahu kita dari Gorontalo dengan berlatih biliar bisa jadi perwakilan nanti di DG Festabi maupun di kalau yang antar ini yang antar bank itulah, lupa namanya, jadi lupa. Persebang. Mungkin Persebang atau Persebi antar kita, dan itu Pak yang di luar negeri Pak. CBG. ICBG. Aduh, lupa kan. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah hal-hal yang target kita untuk biar kita bisa membangkitkan semangat atau motivasi untuk hidup bahagia. Nah, yang selanjutnya apa lagi? Batasi paparan negatif. Contohnya kita detox digital, mengurangi konsumsi berita buruk atau berita kecelakaan, pembunuhan, atau zaman dulu tuh ada berita bunuh diri yang sering tampil di medsos. Setiap kita membuka IG, selalu timelinenya hal-hal negatif seperti itu, dan itu ternyata sangat mempengaruhi di alam bawah sadar kita untuk kita menjadi tidak bahagia atau menjadi demotivasi. Nah, salah satunya juga mengurangi interaksi dengan orang yang negatif atau orang-orang yang toksik istilahnya. Nah,
Kunci kebahagiaan menurut Karis Tajudin yaitu adalah bahagia itu adalah proses, bukan tujuan akhir. Ketahanan mental dan kemampuan mengatasi kejenuhan itu adalah kunci. Latihan-latihan sederhana dapat menumbuhkan kebahagiaan. Nah, kebahagiaan adalah pilihan yang bisa kita latih dan apapun masalahnya, sebenarnya kita bisa bahagia. Nah, terakhir ada kalimat penutup dari Karis Tajudin yang sangat saya sukai, yaitu bila kita tidak bahagia, maka kita bisa meracuni orang lain dengan ketidakbahagiaan kita. Jadi, mulailah dengan bahagia dari diri sendiri. Mungkin sekian dulu Iloni dari saya. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.